guys, kegiatan saya Kasat Samapta Polres Tasikmalaya Kota hari ini adalah jadi di daerah hukum Polres Tasikmalaya Kota ini ada salah satu tempat wisata, sekaligus di tempat wisata tersebut ada pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi kalau nggak salah ya, atau geothermal. Di sini ada namanya Gunung Karaha, tepatnya adalah Karaha Bodas, berada di Kecamatan Kadipaten ya. Wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota ini cukup luas ya. Ada 19 polsek ya. Ada untuk pemerintahan daerahnya itu ada termasuk ke Kota Tasikmalaya, ada yang ke Kabupaten Tasikmalaya. Tapi ke kepolisiannya itu masuk ke Polres Tasikmalaya Kota. Contohnya ini Kadipaten. Kadipaten ini kalau wilayah pemerintahan daerahnya masuk Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi kalau kepolisiannya masuk ke Polres Tasikmalaya Kota. Karena Polres itu ada dua, ada Polres Tasikmalaya Kota dan ada Polres Tasikmalaya Kabupaten ya. Jadi kita akan lihat sana di tempat lokasi pembangkit listrik tenaga gas bumi atau geothermal itu ada anggota saya yang ditugaskan satu orang di sana membantu satpam di sana ya untuk melakukan pengamanan, karena itu termasuk objek vital yang harus diamankan oleh pihak kepolisian ya. Kita akan lihat di sana seperti itu. Nanti jalannya lumayan nih, kalau ini masih jalannya masih lurus, masih jalan datar, masih jalan raya utama. Nanti kalau pas belokan ke Polsek Kadipaten naik ke atas, nah jalannya bagus, indah. Bawa drone nggak? Siap, Bro. Nah, coba kalau bawa drone kita akan coba nanti pakai drone. Ini ya, digunakan di atasnya. Ya, kameramen ya. Drone nanti digunakan ya. Siap. Coba biar indah kalian. Mungkin kan penonton ingin lihat tuh pemandangan Karaha Bodas dari atas gitu ya. Gitu ya, biar seru nanti. Guys, sore hari ini seperti biasa saya keliling, ada beberapa anggota saya Satpam Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan pengamanan, salah satunya di objek vital ya. Objek vital ini ada pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Karaha yang kemarin saya bikin juga video klip. Nah, lagu apa? Laki tuh. Tahu dia? Siap. Ya, kita lihat seperti apa dia jaga berapa orang? Siap, polisi satu orang, satpam berapa orang? Satpam 2 orang, 2 orang ya. Jadi aman kan? Siap, aman. Di daerah sini tuh daerah tempat Mang Ucup waktu kecil. Siap. Saya ini kampungnya itu di bawah, namanya Ciawi dari sebuah sini. Ini kan di Banten, kelihatan tadi di bawah itu. Kalau saya kemah tuh SD enggak, SMP, SMA ke sini. Tapi nggak boleh kalau di kawahnya, tapi di atas kawah karena ada bau belerang kan. Dan kalau ini ada kecil bau belerang juga ya? Dikit kan, di kawah kan nyengat. Enggak ya, terlalu atas ya. Dan kalau itu nggak ada rumah dulu, nggak ada ya? Nggak ada rumah. Ini memang tanah hutan ya? Siap. Pohon-pohon pinus. Luar biasa, itu kejadian buat musik.
tempat istirahatnya Indan. Siap. Tidurnya di sini dia, oke. Kalau polisi, tentara, security juga sama tidurnya. Nggak ada spring bed sini mah, pakai yang dilipat, ya kan? Siap. Nggak perlu pakai AC, di sini nggak perlu pakai AC ya? Dingin di sini mah. Pakai jaketnya permanen ya kali. Nah, kalau di bawah kan bau belerang. Kalau di sini kenapa nggak bau ya? Di sini juga kalau ada biasa lagi tinggi. AS ya, kan AS ya? Jadi makanya kita ada alatnya. Oh, ada alatnya. Alat deteksinya ya? Yes. Nih. Oh, coba gimana caranya? Ini ntar kalau ABS-nya tinggi, ntar hidup. Oh iya, ini enggak ya? Ini lagi Nomor. nol. Nah, kalau misalnya A2S-nya tinggi, Ya. langkah kita apa? Menjauh dari Kemana nih? maka angin. Anginnya misal ke sana, kita ngambilnya ke sini. Nah, jadi kalau yang jaga di sini, dan hati-hati. Siap. Tidurnya Siap. kelas. Jadi harus monitor itu Pak ya? Ya, siap. Itu kalau keracunan bisa meninggal nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau di atas ABS-nya di atas 50. Nah, kalau tertinggi di sini biasa berapa? Paling kalau di sini karena semuanya di panas, 50. Oh gitu. Sebenarnya kalau pipa itu dari bawah pipa apa nggak? Hah? Injek kan? Jadi air masuk lagi ke namanya tuh banyak. Kalau itu air. Luar biasa ya. Ini terlalu panas ya. Jadi sumbernya dari panas bumi ya, geothermal ya, Pak? Geothermal ya. Gerakan turbin. Ini saya memang kampungnya di bawah sana, Ciawi, kampung sekalian saya bisa. Cuma saya belum pernah mau kesini dulu karena tahun saya SMA belum ada kan. Ini beroperasi 2018, jadi baru 3 tahun ya. Sebelumnya berapa orang? Dua, ini satu lah. Lepas pada ya? Siap. Sinyalnya susah sini ya? Siap. Susah sinyal. Nggak bisa nonton YouTube-nya Mang Ucup di sini. Nggak ada sinyal. Kecuali di bawah, di download dulu. Siap. Ya kan? Siap. Nah, di sini bisa. Berapa dulu Mang Ucup? Siap. Nah, berapa? Lagu apa yang berapa? Sabara. Obat Rino udah belum? Udah tunggu. Baru Oh, nggak sama ya? Saat ini kita berada di area panas bumi Kareha. Kan saya orang sini, tapi kan nggak tahu bagaimana prosesnya. Kan ini kalau panas buminya yang mana? Yang itu? Ya, sumur ini Pak. Sumur. Itu panas sumur bumi. Sumur dari bumi kedalaman. Emang aslinya di situ? Ya, kedalaman 1.800 meter ke dalam tanah. Di bor berarti? Ya, di bor. Terus dari situ waktu kemana? Nah, uap setelah apa dia dengan tenaga dari dalam bumi itu ya, tenaga dalam gitulah. Ya. Dia akan mendorong sendiri, mendorong ke atas, yaitu lewat pipa. Dia keluar. Tapi prosesnya karena ini untuk menggerakkan turbin, dia akan dipisahkan di separator, itu namanya. Tabung tuh. Ya, separator itu untuk pemisah antara uap sama airnya, air panas. Air panasnya itu sekitar 300 derajat. Iya. Pisahkan. Panas ya? Ya, makanya itu kan dia begitu naik, airnya berat kan akan turun. Betul. Nah, uapnya balik lagi ngalir ke sini. Ini. Alir ke turbin utama. Ya, Sana pipa gede ini. Pipa gede ini. Pipa gede ini. Sebelum dia masuk ke turbin itu ada namanya itu scrubber. Penyaring. Ya tabung. Ya. Itu kan lagi-lagi sisa air yang ikut dia akan turun. Kemana airnya? Ada buangan? Ada itu. Ya, buangannya yang pipa-pipa kecil ini kan balik lagi ke sini nih. Betul. Nah, terus uapnya akan masuk, itu langsung memutar turbin. Iya. Dia akan ke atas, memutar turbin. Turbin itu mana? Di dalam. Di dalam. Ya, Turbin itu masih listrik. ya. Memutar turbin, turbin kan memutar generator masih yang listrik ini. Iya. Dari trafo langsung masuk ke pipa. Trafonya ini ya? Ya, itu trafo. Itu mati. Bukan, trafonya yang power itu lah. Tower. Ya, nah ini pompa. Ya. Terus itu uap apa tuh? Nah itu uap itu sisa dari sisa uap yang memutar turbin kan sudah keluar ya. Iya. Nah sudah tidak termanfaatkan lagi, namanya kondensat. Nah dia didinginkan, kondensat itu didinginkan
supaya jadi air lagi. Air ngalir ya. Ya, karena air itu mendinginkan ini. Itu yang itu kayak apa, uap itu susah aja itu. Nanti dia akan ngembun di udara. Berarti artinya kalau pembangkit listrik tenaga gas bumi ya? Panas bumi. Panas bumi ini bertambah lingkungan ya? Ramah lingkungan, Nggak tidak ada ada pencemaran. Tidak ada pencemaran. Nanti ini yang uap itu dia akan ngembun, nanti itu akan subur ini. Dari uap itu? Iya. Pantesan Karena lebat. mengandung garam kan, membuat subur. Pantesan lebat sekali ya? Iya. Soalnya lebat. Embunnya itu nanti mengandung garam itu buat subur. Nggak ada rumput mati itu. Kan ini kapasitas berapa ini listriknya? Sebenarnya kapasitas awalnya 30 mega ya? Nah, karena dalam perjalanan ini menjadi suatu proses penurunan kapasitas. Bila sama pihak Pertamina lagi mau diusahakan untuk menambah sampai 30 itu nanti akan menjadi lagi. Ini satu sumurnya segini ya? Ini kita ada 4 sumur ini. Oh, ini tuh sempat sumur? Iya. Di antaranya itu? Iya, ini 1, terus di sana 1, dan di sana 2. Nah, sumurnya kan ada yang mati. Jadi kalau orang ngebir itu ilmu bisa dipelajari, ilmu di atas sana bisa dipelajari. Di dalam malam mobil? Hasilnya dia bisa menentukan. Betul. Teori gempa. Betul. Gempa itu bisa dipelajari. Tapi kapan akan terjadi gempa nggak ada orang tahu. Sama kita ngebor sumur, dapat sumber air yang gede nggak? Kan nggak bisa dipastiin. Yang ada tapi kecil. Betul. Sama seperti ini. Ada berhasilnya, ada gagalnya. Ini listrik nyuplai kemana nih? Kalau ininya ke Garut. Tapi sebenarnya ini nanti dari Garut pun Tasik juga Koneksi ya? Luar biasa. Dulu saya waktu SMP, SMA suka camping di bawah sana. Ini belum ada dulu mah. Tahun 90 belum ada. Oke. Terima kasih Kang ya. sama. Ini nitip anggota saya nih jaga Ya. di sini nih. Udah makan belum lo? Teori sederhananya kan gini panas Oke, bumi oke, ya. oke. Nah, tapi teknologinya memang mahal. Teorinya sederhana, Ini teknologinya kalau mana? Mana dulu ya? semua bahan dari luar negeri semua. Ya. Terus itu pipa yang ke bawah itu kan air panas ya. Itu nanti banyak masyarakat muda-mudi yang nongkrong di pipa itu. Ya, Bahaya ya? Bahaya itu. Nanti kita sampaikan itu banyak. Jadi tadi yang- sebenarnya mereka itu nggak boleh nongkrong di situ. Ya, kalau misalnya pipa itu nanti menjuntai patah, kan itu ada sapotnya ya, lama-lama bisa patah. Pipa itu kan kalau panjang, begini ya, kalau panjang, nanti kita bisa dibokin, pakai tangan aja bisa. Berhenti. Itu tadi sekilas tentang bagaimana proses listrik itu nyampe di rumah kita. Jadi nggak gampang ya. Proses dari bumi dibor dialirkan seperti ini ya. Luar biasa perjuangannya ya. Oke, kita mudah-mudahan lancar dan aman aja di sini ya. Sekali lagi saya nitip anggota saya di sini. Oke ya. Oke, izin. Oke, izin. Ya, ya.